Malaysia mengatakan begini, SDM, sumber daya manusia Indonesia, kualitasnya katanya menurun. Karena apa? Secara data mereka menyebutkan tahun 60, tahun 70 sampai awal 80, Malaysia itu masih import mendatangkan tenaga pengajar, tenaga guru dari Indonesia. Good news Malaysia, congratulations buat Malaysia. Jadi kerajaan Malaysia betul-betul luar biasa hebat dan betul-betul luar biasa pintar. Karena apa? Berkat Malaysia ya, Indonesia berhasil mewujudkan mimpinya menjadi pusat produksi teknologi tinggi, menjadi pusat AI, pusat produsen semikonduktor nomor 1 di dunia. Malaysia mengatakan begini, SDM, sumber daya manusia Indonesia, kualitasnya katanya menurun. Karena apa? Secara data mereka menyebutkan tahun 60, tahun 70 sampai awal 80, Malaysia itu masih import mendatangkan tenaga pengajar, tenaga guru dari Indonesia. Tapi tahun 90-an, tahun 2000-an yang didatangkan asisten rumah tangga. Mereka mengatakan berkesimpulan bahwa SDM kualitasnya di Indonesia ini menurun. Data tidak bisa dibantah, memang betul. Dulu yang mereka import guru, sekarang mungkin banyak asisten rumah tangga. Tetapi bukan kesimpulannya kualitas SDM orang Indonesia yang turun, tetapi apa? Selera orang Malaysia yang turun. Dulu sukanya guru, sekarang sukanya pembantu. SDM kita tetap hebat, selera mereka yang turun. Kok yang disalahkan SDM kita? Mikir. Selera orang Malaysia turun, dulu import guru daripada Indonesia, sekarang pembantu rumah tangga. Tapi faktanya yang dimana tidak bisa kita bantah, justru jutaan orang Indonesia bekerja di Malaysia sebagai tenaga buruh, Mas. Jadi kalau berpendapat selera orang Malaysia turun, rasanya kurang tepat juga. Yang dimana orang Indonesia sendiri juga memerlukan pekerjaan. Ya, salah satunya datang ke Malaysia, menjadi buruh bangunan, menjadi pembantu rumah tangga, menjadi buruh kebun. Kenapa sih kita selalu seolah-olah yang terpaling bisa segalanya? Seolah-olah dulu Malaysia itu belajar dari Indonesia, tapi sekarang justru selera orang Malaysia turun, mintanya pembantu rumah tangga. Itu bukan selera orang Malaysia turun, Mas. Harusnya kita malu kepada negara tetangga kita, yang dimana kalaulah memang Malaysia segalanya belajar dari Indonesia, kenapa negara Malaysia maju sedangkan negara kita stuck di sini-sini aja? Bahkan dari segi teknologi Malaysia juga lebih maju. Tapi katanya, ini masih ada katanya lagi, sebelum Malaysia menjadi salah satu industri semikonduktor yang maju, Indonesia itu lebih duluan, tapi sayangnya gagal. Nah, itulah kadang-kadang saya juga heran ya, kenapa sih kalau negara tetangga kita di dalam kemajuan industri teknologi semikonduktornya, yang dimana Indonesia sendiri sampai saat ini belum bisa ya menyaingi Malaysia, tapi di sisi lain selalu berandai-andai dulunya itu Indonesia yang lebih maju gitu. Kok bisa? Benarkah itu semua? Kita simak videonya. Indonesia sebenarnya hampir aja jadi negara teknologi dan industri gaming terkuat dari Asia Tenggara, tapi pemerintah lebih memilih kebun sawit. Pada awal 1970-an, perusahaan teknologi Amerika kayak Fairchild dan National Semiconductor pernah buka fasilitas perakitan elektronik di Indonesia. Sinyal bahwa Indonesia sempat punya potensi masuk ke industri semikonduktor. Kalau berkembang, bisa aja kita punya ekosistem chip, hardware murah, serta menjamurnya talenta teknik dan kreatif yang mendukung industri game lokal berkembang pesat. Tapi sejarah belok. Gue sempat lihat postingan salah satu media game karena katanya Presiden Soeharto nggak mau pakai otomasi dan robotik. Ini agak keliru ya, nggak ada kebijakan secara eksplisit nyebut kayak gini. Tapi memang pemerintah Orde Baru saat itu lebih memilih jalur padat karya dan agraria. Prioritas pada perkebunan, terutama kelapa sawit, dibanding investasi teknologi tinggi. Akhirnya momentum hilang, perusahaan teknologi lebih memilih ke negara tetangga. Sejak akhir 1960-an hingga 1980 sampai 1990-an, lahan dan tenaga kerja banyak dialihin buat sawit dan transmigrasi, karena dianggap solusi cepat buat devisa dan lapangan kerja. Dan tentunya ini kebijakan populis yang rakyat suka dan mengharumkan rezim kala itu.
Akibatnya tanpa ekosistem semikonduktor, tanpa hardware murah dan pabrik teknologi, ini kita nggak nyebut pabrik yang ngerakit doang kayak di Batam ya. Teknologi di Indonesia lamban, industri game di Indonesia berkembang merangkak. Studio lokal sulit bersaing, adopsi perangkat game mahal, dan ekosistem kreatif teknis yang mendukung game sebagai industri nggak terbentuk seperti di negara dengan klaster teknologi besar. Dan pilihan sawit, melainkan mengorbankan potensi teknologi, ternyata punya konsekuensi serius buat lingkungan. Pembukaan hutan buat perkebunan sawit menyebabkan deforestasi besar-besaran, hilangnya tutupan hutan, dan rusaknya fungsi alami sebagai penampung air. Bayangin aja 1970-an lahan sawit cuma puluhan ribu hektar, tapi pas 1980 sampai 1990-an itu jumlahnya jutaan hektar. Dan udah sampai sebanyak itu aja, sampai sekarang masih ditambahin guys, mantap. Pilihan ekonomi jangka pendek lewat sawit membawa beban jangka panjang. Bukan cuma kita kehilangan kesempatan jadi pusat teknologi, jadi negara industri game maju, tapi juga menciptakan krisis ekologis dan korban manusia. Dan kalian baru tahu kan, bahkan ini dampaknya jauh kemana-mana ya, sampai menyentuh cita-cita kalian di industri game. Ya walaupun buat karir politik ini bikin karirnya jadi panjang ya, kan nanti kalau terjadi bencana tinggal ngomong turut berduka cita. Habis itu datang sok jadi pahlawan, bawa beras dipikul, pakai rompi ada bordiran nama, bantuannya ditempelin stiker tulisannya bantuan dari mereka. Dan mereka jadi pahlawan. Habis itu mereka tagih pas pemilu biar mereka kepilih lagi dan berkuasa lagi. Yeay. Anyway, kalau kita jadi negara semikonduktor bukan berarti nggak ada resiko perusakan alam. Tapi hal itu jauh lebih kuat dan buat sehat. Karena sebuah pabrik semikonduktor cuma butuh lahan sekitar 20 hektar. Ada resiko polusi air dan karbon, tapi kerusakan ini terlokalisasi dan bisa diatur dengan standar super ketat. Kayak ISO 14001. Nggak perlu deforestasi, nggak menimbulkan banjir, dan nggak memusnahkan satwa. Akhir kata, pray for daerah-daerah yang terkena bencana saat ini karena keserakahan, khususnya Sumatera dan Aceh. Jangan lupa mari kita bantu mereka dengan berdoa dan berdonasi di platform-platform resmi yang tersedia saat ini. Wah, keren. Ada gebrakan lagi nih. Jadi aku habis baca berita Detik Oto, guys. Dan ini menurut penting banget, tapi belum ramai dibahas. Presiden Prabowo ternyata lagi serius banget nih ngebahas soal chip semikonduktor. Yes, chip. Bukan keripik ya, tapi otaknya mobil dan elektronik modern. Jadi ceritanya Pak Prabowo ngadain rapat terbatas nih di Hambalang. Isinya menteri-menteri strategi semua. Topiknya gimana caranya Indonesia bisa bikin chip semikonduktor sendiri. Dan fokusnya bukan main-main, langsung ke otomotif, elektronik, dan industri digital masa depan. Ini bro, mobil sekarang itu bukan cuma sekedar mesin sama roda aja. Di dalam satu mobil modern ada ratusan chip semikonduktor. Mulai dari rem ABS, sensor, layar, sistem keamanan, sampai mobil listrik semuanya butuh chip. Makanya pas pandemi COVID dulu produksi mobil global kacau. Bukan karena bajak kurang, tapi karena chip semikonduktor itu langka. Nah masalahnya Indonesia sekarang masih impor chip. Padahal faktanya kita pernah punya pabrik semikonduktor tahun 1970-an. Tapi karena perubahan model bisnis global dan isu tenaga kerja, investor pindah ke Malaysia. Sejak itu Malaysia jadi pemain besar, Indonesia malah jadi pembeli. Dan ini kerugian besar karena chip itu high value industry, nilainya gede, teknologinya tinggi, dan efek ekonominya panjang. Yang menarik, Pak Prabowo nggak bisa bangun ini sendirian. Dia nyambungin hilirisasi industri, energi, investasi, pendidikan dan riset, otomotif, dan elektronik. Artinya apa? Bukan asal bangun pabrik, tapi bangun ekosistem. Karena di industri chip itu ada banyak level, desain chip, produksi, sampai perakitan dan testing. Dan Indonesia bisa masuk bertahap, gak harus langsung dari nol ke paling canggih. Kalau ini jalan, dampaknya panjang banget guys. Industri otomotif kita nggak tergantung impor, lapangan kerja teknologi tinggi kebuka. Indonesia nggak cuma jual bahan mentah. Dan yang paling penting, kedaulatan teknologi. Ini bukan soal hari ini, tapi soal 10-20 tahun ke depan. Menurut aku pribadi, ini tanda kalau Indonesia mulai mikir jauh ke depan. Bukan cuma jual sumber daya alam, tapi ikut main di teknologi inti dunia. Chip semikonduktor itu kayak minyaknya era digital. Dan kalau Indonesia bisa ikut masuk, itu game changer. Semoga konsisten, semoga serius, dan semoga bukan cuma wacana. Gimana menurutmu? Faktanya, lagi-lagi kemajuan teknologi di negara tetangga kita perlu kita akui Malaysia lebih dulu berdiri sejak puluhan tahun yang lalu. Industri semikonduktornya chip, yang dimana chip ini merupakan salah satu otak dari berbagai barang elektronik. Kalau kalian punya barang elektronik di rumah seperti mesin cuci, kulkas, atau peti sejuk, itu semuanya menggunakan chip. Indonesia baru mulai ya sahabatku semua, dan sedangkan negara tetangga kita justru sudah maju ke hadapan. Tapi mereka tak perlu banyak bicara, tak koar-koar ya di media sosial, tahu-tahu bukti nyata dan industrinya semakin berkembang sehingga investor asing pun berdatangan dan percaya kepada Malaysia, yang dimana ini sangat menguntungkan bagi suatu negara tersebut. Kalau di tempat kita di Indonesia saat ini, yang dimana baru memulai saja sudah hebohnya luar biasa.
Tapi di negara tetangga diam-diam tapi tak perlu banyak bicara. Apakah industri semikonduktor di Malaysia benar-benar menguntungkan Indonesia? Yang benar saja. Apakah nanti Malaysia akan tersaingi dengan Indonesia? Berikut kita simak dan kita reaksi videonya. Katanya ini menguntungkan bagi Indonesia. Langsung kita reaksi. Good news Malaysia, congratulations buat Malaysia. Jadi kerajaan Malaysia betul-betul luar biasa hebat dan betul-betul luar biasa pintar. Karena apa? Berkat Malaysia ya, Indonesia berhasil mewujudkan mimpinya menjadi pusat produksi teknologi tinggi, menjadi pusat AI, pusat produsen semikonduktor nomor 1 di dunia. Wah, kok bisa ya? Gimana Indonesia bisa jadi sehebat itu dan hubungannya apa sama Malaysia? Makanya lu jangan di skip video ini and let's check this out. Berkat Malaysia, Indonesia Jadi teman-teman udah tahu kan Indonesia itu adalah negara superpower yang sangat canggih utamanya di bidang investasi. Bahkan dari bertahun-tahun lalu kalau lu lihat headline surat kabar itu bunyinya seperti ini. 2023, RI dipilih Amerika Serikat menjadi destinasi investasi untuk bisnis chip semiconductor. Wow. Hebat banget loh. Ingat loh, bukan Singapura, bukan Thailand, bukan Vietnam, tapi Indonesia. Maju dikit ke 2024. Jokowi ungkap semikonduktor jadi masa depan industri Republik Indonesia. Wow, wah ini keren banget nih guys. Indonesia itu jadi masa depan, tulang punggung dunia nih Indonesia nih. Dan lebih hebat lagi apa? Menko Erlangga itu udah pernah bilang juga, dia menargetkan RI menjadi pemain utama di industri semikonduktor. Jadi semikonduktor itu kayak microchip ya, kalau lu nyetir mobil, pakai laptop, pakai handphone, bahkan kulkas aja udah ada microchip sekarang. Nah, Indonesia bakal jadi pemain semikonduktor paling hebat di dunia, nomor wahid lah. Ini hal yang luar biasa nih buat Indonesia. Tetapi ini adalah sebatas cita-cita belaka. Kenapa? Karena kenyataannya nih baru ganti tahun ya, dalam hitungan minggu ya, beberapa minggu yang lalu baru aja keluar berita bahwa Nvidia bukan investasi di Republik Indonesia tetapi bakal membangun pusat AI di Vietnam. Dan bukan cuma itu, walaupun Indonesia menjadi pasar terbesar Apple di Asia Tenggara, tetapi Apple malah memilih membuat pabriknya di Vietnam. So sebelum kita ngomongin industri teknologi tinggi, kita ngomongin industri handphone aja dulu ya, baru buat halo-halo. Itu ternyata Apple nggak bikin di Indonesia tapi malah memilihnya buatnya di Vietnam. Oke lah kalau gitu kita kalah sama Vietnam. Oke lah, memang kan Vietnam negara hebat, negara maju. Mereka negara komunis. Mereka korupsinya lebih rendah dibanding Indonesia. Jadi wajar lah kalau Vietnam lebih canggih dibanding Indonesia. Tapi minimal kita bisa kalahin Malaysia lah. Jangan takut dulu, jangan pesimis dulu sama Indonesia. Sekocak-kocaknya Indonesia pasti masih bisa lah bersaing lah dengan negara tetangga Malaysia. Makanya gue kaget ketika muncul berita seperti ini. Ternyata banyak investor asing yang tadinya memilih investasi di Indonesia, investasi AI dan semikonduktornya dipindahkan ke Malaysia. Bahkan headline di CNN mengatakan bahwa Malaysia menjadi favorit investor teknologi AI. Dan bukan cuma itu, bahkan CNBC membuat suara yang paling kencang bahwa asing makin kencang serbu Malaysia. Ini bukti baru bahwa RI ini cuma diperas. Maksudnya cuma diperas ini bukan jeruk ya guys ya, bukan jeruk anget diperas campur gula jadi enak. If they could have just squeezed us like an orange and squeezed the juice out, I think the juice would have been squeezed out of us. And all the goodness would have been sucked away. Maksudnya RI itu cuma diperas jadi konsumen doang, jadi market doang. Nah pertanyaannya, kok bisa begitu? Ya sebelum lu ngomong kok bisa dulu, gue mau bilang dulu Malaysia ini memang hebat banget. Ternyata di belakang layar lu gak pernah denger, tapi gue bisa bilang kesaksian gue dari zaman dulu. Ketika lu mau bikin komputer lah kita ngomongnya. Komputer lu tahu prosesor paling indah di zaman gua itu Intel ya. Nah sayangannya Intel itu AMD. Gua kaget ketika gua bikin komputer, gua nggak mau pakai Intel, gua mau pakai AMD. Gua lihat made in-nya apa? Ternyata made in Malaysia. Jadi ternyata teman-teman, 20 tahun lalu ketika Indonesia lagi sibuk menemukan cangkul yang paling bagus untuk menanam beras, ternyata Malaysia 20 tahun lalu sudah membuat prosesor yang menjadi kompetitornya Intel. Luar biasa nih. Semoga setelah 20 tahun ini Indonesia udah bisa mengupgrade cangkulnya ya, yang tadinya mungkin agak tumpul sekarang mungkin udah lebih tajam. Tetapi ketika Indonesia masih sibuk menemukan cangkul yang paling tajam di dunia ini, Malaysia udah upgrade guys. Mereka sudah mendapatkan investasi fresh from the oven dari Nvidia senilai 4,3 billion dollar atau sekitar 66 triliun rupiah. Bukan cuma ini tuh guys, di 2024 kemarin mereka juga berhasil mendapatkan investasi data center dari Google senilai 2 billion dollar. Nah ini bedanya ya dengan yang di Indonesia. Kalau di Indonesia cuma lip service ya, itu investasi si Ana investasi ujung-ujungnya ya zong juga. Tapi yang penting ada bahan buat ngobrol di media lah minimal.
Kan namanya juga cuma jadi bahan politik doang, tapi realisasi zong. Nah, bukan cuma itu nih hebatnya nih Malaysia, dia juga nggak puas. Oh, gua dapat Google. Oh, gua udah dapat Nvidia. Mereka nggak puas, dia maju lagi sama Microsoft. Teman-teman tahu, Microsoft itu juga sudah berinvestasi senilai $3 billion untuk investasi di bidang cloud dan bidang artificial intelligence. Microsoft gila, ini semua orang nggak mau kalah, mereka mau rebutan investasi di negara kerajaan Malaysia. Hebat loh Malaysia. 20 tahun yang lalu Malaysia sudah menciptakan chip industri semikonduktor yang dimana chip tersebut digunakan untuk teknologi sebagai bahan utama seperti komputer. Tapi Indonesia baru bisa bikin cangkul. Aduh, 20 tahun yang lalu Malaysia bikin chip ya, sedangkan kita bikin cangkul. Nah sekarang kira-kira cangkul tersebut di-upgrade seperti apa? Ya kita hanya bisa berdoa saja sahabat semua, yang dimana mudah-mudahan Indonesia juga bisa seperti negara tetangga kita, Malaysia. Perkembangannya begitu sangat luar biasa, menjadi salah satu negara dengan industri semikonduktor yang paling maju di Asia Tenggara. Bahkan perusahaan-perusahaan besar investasi di Malaysia, tapi Indonesia cuman dijadikan bahan lawatan saja, sedangkan investasinya di Malaysia. Ini membuktikan bahwa Malaysia begitu sangat dipercaya oleh berbagai investor, perusahaan-perusahaan asing. Tapi kenapa Indonesia dari segi industri teknologi ternyata kurang dipercaya, dan kebanyakan ya gitulah joget-joget TikTok kata Mas Benny. Kita sebagai konsumen saja. Ya harapan saya mudah-mudahan Indonesia juga bisa lebih upgrade ya dalam segi industri teknologinya, termasuk kalau bisa membuat chip sendiri seperti negara tetangga kita. Dan inilah hal yang mengejutkan. Ternyata kita ditinggal jauh oleh negara tetangga kita, Malaysia. Di tengah hiruk-pikuk geopolitik Asia Tenggara, perhatian publik sering tertuju pada negara yang paling vokal, paling besar, atau paling cepat tumbuh. Vietnam ramai dibicarakan karena relokasi pabrik. Indonesia disorot karena pasar domestik dan hilirisasi. Thailand dibahas karena krisis politik yang tak kunjung selesai. Namun, ada satu negara yang jarang menjadi headline besar, tapi perlahan memperkuat posisinya di sektor yang paling strategis abad ini, teknologi dan semikonduktor. Negara itu adalah Malaysia. Malaysia tidak berteriak soal kemenangan, tidak mengklaim diri sebagai pabrik dunia baru, tidak menempatkan diri di garis depan konflik geopolitik. Namun di balik layar, Malaysia justru menguat di sektor bernilai tambah tinggi. Sektor yang menentukan arah ekonomi global ke depan. Pertanyaannya bukan apakah Malaysia tumbuh cepat. Pertanyaannya adalah, apakah Malaysia sedang menang diam-diam di ASEAN ketika dunia bergeser ke teknologi tinggi? Ekonomi global sedang mengalami perubahan mendasar. Produksi massal berbiaya rendah masih penting, tetapi tidak lagi cukup. Nilai tambah kini berpindah ke semikonduktor, elektronik presisi, desain dan pengujian chip, sistem otomasi, dan rantai pasok teknologi canggih. Negara yang menguasai sektor ini bukan hanya mendapatkan ekspor besar, tetapi juga posisi strategis dalam ekonomi dan geopolitik global. Semikonduktor bukan sekedar komoditas, ia adalah infrastruktur kekuasaan modern. Dan disinilah Malaysia masuk, tanpa banyak sorotan. Malaysia bukan pemain baru. Banyak orang mengira Malaysia baru masuk ke industri teknologi. Itu keliru. Malaysia sudah terlibat dalam industri elektronik sejak puluhan tahun lalu. Negara ini menjadi bagian penting dari rantai pasok global, terutama di perakitan, pengujian, dan packaging semikonduktor. Perusahaan teknologi global sudah lama beroperasi di Malaysia. Infrastruktur industrinya matang, tenaga kerjanya terlatih, ekosistem pendukungnya terbentuk. Artinya, Malaysia tidak memulai dari nol. Ia membangun secara konsisten, bukan spektakuler. Strategi Malaysia tidak termurah, tapi terpercaya. Malaysia tidak bersaing dengan Vietnam atau Indonesia dalam hal upah termurah. Malaysia juga tidak menjual diri sebagai lokasi produksi massal berbiaya rendah. Strateginya berbeda. Malaysia menjual kepastian hukum, kualitas tenaga kerja, infrastruktur industri siap pakai, dan stabilitas kebijakan relatif. Bagi industri teknologi tinggi, ini jauh lebih penting daripada sekedar biaya murah.
Kesalahan kecil dalam produksi chip bisa bernilai miliaran dolar. Keandalan lebih penting daripada kecepatan. Malaysia memahami ini. Semikonduktor, inti keunggulan Malaysia. Dalam rantai nilai semikonduktor global, tidak semua negara perlu menguasai semua tahap. Yang penting adalah posisi strategis. Malaysia menempati posisi kuat di assembly, testing, dan advanced packaging. Ini bukan tahap paling glamor seperti desain chip, tetapi sangat krusial. Tanpa pengujian dan packaging yang presisi, chip tidak bisa digunakan. Tanpa tahap ini, desain secanggih apapun tidak berarti. Malaysia menguasai segmen ini dengan baik, dan dunia sangat membutuhkannya. Ketika geopolitik memecah rantai pasok, ketegangan antara Amerika Serikat dan China mengubah peta industri teknologi global. Perusahaan tidak lagi nyaman bergantung pada satu lokasi atau satu negara. Diversifikasi menjadi kata kunci. Malaysia diuntungkan oleh dua hal. Ia bukan China. Ia juga bukan bagian dari blok konfrontatif. Malaysia relatif netral secara geopolitik. Hubungannya dengan Barat baik. Hubungannya dengan China juga terjaga. Dalam dunia yang terpolarisasi, posisi ini menjadi aset strategis. Quiet winner, menang tanpa riuh. Malaysia jarang muncul dalam narasi pemenang relokasi pabrik. Namun jika dilihat lebih dalam, investasi teknologi yang masuk ke Malaysia cenderung bernilai tinggi, berjangka panjang, dan sulit dipindahkan. Pabrik chip tidak mudah relokasi, biayanya mahal, standarnya ketat, tenaga kerjanya spesifik. Jika investor sudah menanamkan modal besar di Malaysia, mereka tidak mudah pergi. Ini berbeda dengan industri padat karya berupah rendah yang bisa pindah ketika biaya naik sedikit. Malaysia memilih kualitas ketimbang kuantitas. Tenaga kerja, lebih mahal tapi lebih siap. Salah satu keunggulan Malaysia adalah kualitas SDM. Tenaga kerja di sektor teknologi lebih terlatih, lebih terbiasa dengan standar global, dan lebih produktif. Upahnya memang lebih tinggi dibanding Vietnam, namun bagi industri teknologi tinggi, biaya tenaga kerja bukan faktor utama. Yang dicari adalah presisi, konsistensi, dan keandalan. Malaysia menawarkan itu. Infrastruktur dan ekosistem. Industri teknologi tidak berdiri sendiri. Ia membutuhkan listrik stabil, logistik efisien, regulasi jelas, dan ekosistem pemasok pendukung. Malaysia relatif unggul di sini. Kawasan industrinya terintegrasi, akses pelabuhan dan bandara memadai. Birokrasi, meskipun tidak sempurna, relatif bisa diprediksi. Bagi investor teknologi, prediktabilitas adalah mata uang utama. Tantangan Malaysia, skala, dan talenta. Namun Malaysia bukan tanpa batas. Populasinya lebih kecil dibanding Indonesia atau Vietnam. Basis tenaga kerjanya terbatas. Untuk industri teknologi yang terus berkembang, ketersediaan talenta menjadi tantangan jangka panjang. Malaysia harus bersaing menarik dan mempertahankan tenaga ahli di tengah kompetisi global. Jika tidak, keunggulan teknologinya bisa terhambat. Dampak sosial. Tumbuh, tapi siapa yang ikut? Pertumbuhan industri teknologi membawa manfaat ekonomi, namun juga memunculkan pertanyaan sosial. Apakah pertumbuhan ini menciptakan lapangan kerja luas, atau hanya untuk segmen tertentu? Industri teknologi cenderung padat modal dan padat keahlian. Tidak semua pekerja bisa masuk. Ini menciptakan risiko ketimpangan baru. Malaysia harus memastikan bahwa pertumbuhan teknologi tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit terampil. Lingkungan. Teknologi tidak selalu bersih. Industri teknologi sering dianggap bersih, padahal kenyataannya kompleks. Produksi semikonduktor membutuhkan air dalam jumlah besar, energi tinggi, dan bahan kimia berbahaya. Malaysia menghadapi tantangan lingkungan yang nyata. Jika tidak diatur dengan baik, biaya lingkungan bisa membesar di masa depan. Menang diam-diam hari ini tidak boleh menjadi krisis diam-diam besok. Malaysia versus ASEAN, permainan berbeda. Malaysia tidak bermain di permainan yang sama dengan Vietnam atau Indonesia. Vietnam unggul di kecepatan dan skala manufakturing menengah. Indonesia unggul di pasar domestik dan sumber daya. Malaysia memilih jalur teknologi tinggi, nilai tambah, dan stabilitas. Nah, itulah sahabatku semua, informasi tentang negara tetangga kita yang dimana jarang terdengar di media. Tapi kenyataannya negara tetangga kita diam-diam bikin kita terkejut, yang dimana dari segi industri semikonduktornya begitu sangat maju. Dan tidak perlu berkuar-kuar ya, bahwa Malaysia seolah-olah istilahnya ingin diakui, nggak perlu. Jadi negara tetangga kita, Malaysia ini memilih untuk diam bekerja, bukti nyata. Dan kerennya lagi sahabatku semua, justru investor asing juga berdatangan
Kemudian Malaysia juga berperan penting dalam industri semikonduktor di global. Jadi sudah level dunia. Ya, harapan saya suatu saat nanti Indonesia juga bisa seperti negara tetangga kita, Malaysia. Apakah Indonesia saat ini dikalahkan negara tetangga? Ya, kalau soal industri semikonduktor kita perlu akui Malaysia lebih unggul dari segi infrastrukturnya juga sudah terbentuk, sedangkan kita baru memulai. Itu pun sampai saat ini belum seperti Malaysia. Oke sahabatku semua, semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia diam-diam tapi bikin dunia terkejut.